Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel King Chandra. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang earning pertama di FreePick. Nah teman-teman, sebelum kita lanjutkan video ini, saya ingin sampaikan dulu di awal bahwa video ini dibuat tidak ada tujuannya untuk pamer. Kemudian saya juga membuat video ini tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman sekalian. Karena saya paham betul di luar sana banyak sekali senior-senior yang earningnya cukup besar dan bahkan bisa dibilang sangat besar. Kemudian juga saya paham betul bahwa di luar sana banyak sekali senior-senior yang skill desainnya sangat mumpuni dan kita masih perlu belajar banyak dari mereka. Contoh saja kayak Bang Rio Purba, Bang Yusuf Sangdes, kemudian Bang Kukuh Aldi, kemudian Second Syndicate. Banyak sekali para senior dalam bidang desain yang saya sendiri masih perlu banyak belajar dari mereka. Nah, kita langsung saja menuju ke inti dari video ini, yaitu saya akan menunjukkan earning pertama saya di FreePick. Nah, saat ini kita sudah berada di dashboard akun FreePick saya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, saya sudah mendapatkan notifikasi yang isinya adalah pemberitahuan tentang bahwa saya harus memvalidasi invoice saya. Nah, tinggal diklik saja di bagian ini. Kemudian kita akan diarahkan ke tag center FreePick. Nah, di sini saya harus login dulu. Nah, untuk login di tag center ini, user dan passwordnya sama dengan akun kontributor kita. Nah, saya masukkan password, setelah itu klik login. Lalu kemudian diarahkan ke halaman tag center, di mana disinilah kita memvalidasi invoice kita. Nah, kali ini untuk earning pertama, alhamdulillah saya mendapatkan 104,71 euro. Ini cukup besar untuk saya sebagai pengalaman pertama. Nah, di sini juga ada icon seperti kertas. Jika ditekan maka akan mendownload PDF yang berisi detail dari invoice kita. Nah, selanjutnya kita tekan saja validate dan maka akan diproses. Earningnya akan masuk sekitar tanggal 11 atau tanggal 14. Nah, di sini coba kita download invoice-nya untuk melihat detailnya. Nah, jadi pendapatan 104,71 itu saya dapatkan dari akumulasi 4 bulan teman-teman. Bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Nah, saya menggunakan Pioneer, sebenarnya 50 euro saja sudah bisa, tapi bulan kemarin saya hanya mendapatkan 40 sekian, jadi nggak sampai. Jadi untuk pertama ini qadarullah saya mendapatkan 104,71 euro. Nah, coba kita kalikan di sini 104 euro dikali kurs euro saat ini mungkin di angka 16.000, kita bulatkan saja. Nah, maka pendapatan pertama saya, earning pertama saya di FreePick untuk bulan ini adalah 1.664.000. Nah, jadi ini boleh dikatakan lumayan ya teman-teman, 1.600.000 untuk menambah pundi-pundi penghasilan di tiap bulannya. Nah, ini juga berpotensi akan meningkat jika kita meningkatkan kualitas dan kuantitas portofolio kita. Nah, jadi tugasnya hanya meningkatkan kualitas dan juga kuantitas portofolio kita di FreePick, dan insya Allah akan berbanding lurus dengan penghasilan yang akan kita dapatkan ke depannya. Nah, untuk teman-teman yang ingin melihat portofolio saya, bisa teman-teman cari saja di pencarian FreePick. Di situ klik saja KIN dan ini sudah muncul di bawah King Chandra Desktop. Nah, di sini adalah portofolio saya. Resource-nya baru 56 dan ya seperti inilah desain-desain yang saya upload di FreePick. Sejauh ini hampir semua ya, cuma satu aja yang beda, itu ada karikatur. Semuanya ini sosial media template dan progresnya cukup baik di sosial media template. Untuk teman-teman yang ingin mendesain sosial media template, masih sangat baik progresnya sampai saat ini. Nah teman-teman, itulah tadi video tentang earning pertama saya di FreePick.
Untuk teman-teman yang sudah jauh lebih lama terjun di dunia desain, mungkin nominal seperti itu cukup kecil ya. Tapi untuk saya pribadi yang baru pertama kali menerima earning dari Freepik, ini cukup besar untuk saya dan saya punya motivasi besar juga untuk meningkatkan earning saya. Nah, sebenarnya ini bukan sekedar tentang berapa earning pertama saya di Freepik, tapi di balik itu saya juga punya cerita menarik, di mana sebelumnya mengajukan itu udah 4 kali teman-teman di Freepik ini dan itu ditolak. Baru pada percobaan kelima saya mengajukan 20 desain, diterima 16 dari portofolio yang saya kirimkan. Sampailah akun saya sampai saat ini. Dan sejauh ini portofolio saya sudah 56 desain. Itu dalam waktu lebih kurang 5 bulan. Nah, mengapa pertumbuhannya sangat lama? Pertama, sangat susah ya untuk diterima desain kita di Freepik, dan kemudian saya juga memang untuk alokasi untuk desain fokus di freelance itu masih sangat kurang, karena di pagi sampai sore dari jam 7 sampai jam 4 saya masih bekerja di salah satu pesantren swasta namanya Pesantren Labbaik. Teman-teman boleh kepoin pesantrennya di deskripsi kalau mau lihat desain-desain saya di sana. Kemudian setelah itu saya pulang, habis maghrib ada lagi ngajar ngaji di rumah, ngajar ngaji kecil-kecilan. Kemudian setelah itu, setelah isya, saya lanjut lagi kerja desain juga, tapi ini nge-freelance ya. Jadi kerjanya jarak jauh, saya nggak ngantor, jadi saya cuma mengelola sosial media dan juga sekaligus desainnya milik salah satu perusahaan yang mengelola bergerak di bidang depo air bersih. Nah, perusahaan itu letaknya di Pontianak. Nah, sepertinya ke depan saya juga tertarik untuk membuat video tentang langkah-langkah yang saya lakukan agar bisa diterima di Freepik. Nah, jadi di sana banyak sekali evaluasi yang saya lakukan setelah penolakan pertama. Kemudian saya evaluasi kira-kira kesalahannya di mana, kemudian saya perbaiki kesalahannya. Nah, materi tentang itu insya Allah akan saya share juga kepada teman-teman. Silahkan jika teman-teman setuju, tulis di kolom komentar. Nah, dan sebelumnya saya juga ingin sampaikan kepada teman-teman, mungkin ke depan di channel King Chandra ini tidak hanya fokus di materi desain dan Freepik saja. Nanti bisa jadi akan ada materi tentang review produk, kemudian bisa jadi juga ada unboxing. Dan ya, kita lihat saja ke depan seperti apa, dan saya akan berusaha menyajikan materi yang informatif kepada teman-teman, dan tentunya saya berusaha untuk menampilkan materi yang bermanfaat. Dan saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk perhatian teman-teman sekalian, dan sekali lagi semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.